ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kampung kita masing-masing pun ada masjid. Masjid itu jalan rambu-rambu jalan menuju surga. Dan kita pula berada di satu negara yang masjidnya banyaknya bukan main. Masjid-masjid itu adalah rambu-rambu jalan menuju surga. Dan pula madrasah-madrasah, pondok-pondoknya banyaknya bukan main. Pondok-pondok, madrasah-madrasah itu adalah jalan kemudahan menuju surga. Bagaimana hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa meniti jalan untuk mendapatkan ilmu syariah, ilmu agama, ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu ibadah, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Negeri kita ini negeri yang masjidnya banyak yang bukan main, madrasahnya banyak yang bukan main, kemudian pengajian banyaknya bukan main. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Sebuah RT ada pengajian sama tidak beda. Satu kampung ada masjid sama tidak beda. Satu kota ada pondok sama tidak beda. Itulah kita banyak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih ada pada masa-masa 17-an, maka kajian kita kaitkan dengan sirah Nabi, sirah Nabawiyah. Kita kaitkan dengan bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis, bagaimana kajian surah Nabi mengangkat urusan kebangsaan atau urusan kesukuan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hujurat, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, Allah berbicara tentang manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Allah berbicara tentang manusia laki-laki, orang wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Itu tampil Allah, dan Allah bahas itu dalam Al-Quran. Nanti pula Rasulullah pula bahas dalam hadisnya, dan Rasulullah pula bahas dalam perjalanan hidupnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya suku-suku bangsa-bangsa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi Al-Quran membahas suku, Al-Quran membahas bangsa, tidak lepas dari membahas ketakwaan. Kalau tidak dikaitkan dengan ketakwaan, dalam kacamata Islam, suku, agama, suku, bangsa, umat, dan lain-lain tidak bermakna atau kurang bermakna. Wallahu ta'ala. Di antara ayat yang membahas hal tersebut adalah surah Quraisy. Namanya surat bangsa Quraisy. Surah Quran tinggal turun di Indonesia barangkali surah Indonesia, misalnya atau surah Jawi gitu misalnya, surah Quraisy. Karena Quraisy kala itu adalah Sayyidul Arab, tuannya orang-orang Arab. Kalau Quraisy itu baik Arab. Ketika Quraisy sedang terjajah jahiliyah,
Jahiliyah pula lah orang-orang. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Sungguh kebiasaan suku Quraisy di bangsa. Sungguh kebiasaan bangsa Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka turun-temurun mengadakan perjalanan bisnis, mengadakan perjalanan perdagangan. Memang berdagang kan 9/10-nya usaha hidup 9/10. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu mengadakan perjalanan dagang. Rihlata syita, perjalanan dagang pada musim adem, musim dingin ke Yaman. Wasaib, dan perjalanan musim panas ke Suriah. Jadi sejak zaman dulu kala, di mana kendaraannya masih unta, untuk mengangkat beban-beban pakai unta, bisnisnya sudah, kalau bahasa sekarang sudah luar negeri, ekspor impor. Dari Makkah sampai ke Yaman pakai unta. Kemudian dari Makkah pergi ke Suriah pakai unta. Rihlatash syita'i was-shaif. Tapi memang di negeri Arab atau negeri-negeri yang lain yang ada suku Badui, yang ada suku nomaden, itu mengembara biasa. Karena sering-sering mereka tidak punya rumah, rumahnya tenda-tenda. Rumahnya tenda-tenda, katanya kambing-kambing, unta-unta. Hidupnya sesuai dengan musim. Lalu musim kepanasan pindahnya kurang panas. Nanti musim kedinginan pindah yang kurang dingin, pindah. Jadi yang baduinya hidup berpindah-pindah mengembara biasa. Yang sudah maju di kota hidup mengadakan perjalanan berbisnis biasa. Berarti menuntut wawasannya luas. Kemudian apa ajaran Allah untuk mengajak orang yang bersuku atau berbangsa Quraisy? Itu kalau kita baca ayat 1 hingga 2, naiknya, endingnya paling-paling nanti orang Quraisy kaya raya karena bisnisnya jauh-jauh. Tapi kaya raya pula kalau nggak sholat kan mati masuk neraka. Kaya raya pula kalau tidak menyadari tauhid atau keesaan Allah, hidupnya kurang bermakna. Gitu. Maka langsung isu kebangsaan dikaitkan dengan isu tauhid. Itu jadi kalau saya baca undang-undang yang bikinan para tokoh bangsa, saya akhirnya berpikir ini karya para tokoh. Sehingga yang memahami tokoh pula. Artinya tokoh pun yang sekali mereka juga. Falyabudu rabb hadzal bait. Ada 3 kata kunci. Quraisy, ibadah, Rabbul Bait. 3 kata kunci. Quraisy, ibadah, Rabbul Bait. Nah, ibadah itu falyabudu artinya 2. Fal yuwahhidu wal yuti, supaya mengesahkan Allah terus taat kepada Allah. Jadi kalau misalnya Masya Allah orang dulu membuat negara berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, itu fal ya'budu, supaya pengertian pertama supaya mengesahkan Allah, fal ya'budu. Kemudian pengertian yang kedua falyuti'u, negara menjamin bagi setiap warganya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu juga masih dalam pengertian falyabudu, yaitu yang pertama mengesahkan, yang kedua taat syariat. Sebab sekuat-kuatnya orang berbisnis seperti Rusia mati-mati mengkhawatirkan masuk neraka. Sekuat-kuatnya orang berbisnis Eropa yang misalnya, ya nanti kaya-kaya di dunia mati-mati masuk neraka. Nah,
Orang kafir Quraisy juga demikian kalau tidak ikut Nabi. Maka langsung ajaran setelahnya fal ya'budu supaya mengesahkan Allah. Sebab orang Quraisy kala itu tidak mengesahkan Allah. Dia mengakui adanya Allah, tapi Lata, Uzza, Hubal juga dibilang juga Tuhan. Musyriknya di situ. Maka langsung Allah mengingatkan berbicara tentang suku, berbicara tentang bangsa harus berbicara tentang keesaan Allah. Harus itu dulu. Kalau tidak nanti terkebelasan. Kemudian kunci yang ketiga, Robba hadzal bait. Robba hadzal bait ini peristiwa al-bait itu sesuatu yang dahsyat. Al-bait yang dimaksud adalah Ka'bah. Nah, Ka'bah ini berkaitan dengan Ka'bah. Di tahun itu baru saja ada terjadi dahsyat berkaitan dengan Ka'bah. Seumpama kita ini tahun yang lalu seumpama gunung itu Jogja gempa. Kan 1 tahun kemudian kita masih merinding, asal ada goyang-goyang dikit jangannya gempa. Kemudian seumpama tsunami itu tahun kemarin di Aceh. Maka asal ada goyang dikit jangannya mau tsunami gitu. Nah, berkaitan dengan Al-Bait itu ada peristiwa dahsyat, yaitu Raja Abraha dari Yaman yang Nasrani mengetahui orang-orang Jazirah pada berbondong-bondong ke Makkah mengunjungi Ka'bah, tidak suka. Sebab kalau orang berkunjung ke Ka'bah nanti berkunjung banyak kan itu otomatis ekonominya maju, prestisnya maju. Kayak saya kan rumahnya beriku coprot kumpul kalau kemarin 17-an kumpul kalau. Nah, tiap hari Ahad orang berbondong-bondong akhirnya kan ekonominya naik. Sampai kemarin setiap RT dikasih duit 5 juta atau 6 juta untuk perayaan. Kemudian hari raya kemarin dikasih THR tiap penduduk, saya juga dikasih juga. Menghadiri tirakatan 17 Agustus saya hadir, yang ceramah saya kasih duit juga. Semua warganya kasih duit, dipanggil satu-satu kasih duit. Ini hasil ngumpul aku kasih. Soalnya lurahnya adik saya. Nah, jadi Abraha mengetahui orang berbondong-bondong ke Makkah, maka membuat gereja di Yaman agar membelokkan orang ke situ, tapi tidak belok juga. Maka Abraha ingin dengan bala tentaranya, tentara gajah, datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian lalu kalau Ka'bah itu dikunjungi orang, kemudian penguasanya adalah Quraisy, maka otomatis ketua Quraisy sangat dimuliakan oleh dunia, maka maupun dunia internasional Arab. Nah, termasuk sesepuhnya Abdul Muthalib, datuknya kakeknya Kanjeng Nabi. Pas bala tentara gajah datang, semacam ada negosiasi, bincang-bincang antara Abdul Muthalib sama raja-raja Abraha. Ternyata padahal Abraha itu datang untuk menghancurkan Ka'bah. Mestinya negosiasinya bagaimana membincangkan persoalan Ka'bah, gimana Ka'bahnya dihancurkan atau orang diinstruksikan tidak boleh ke Ka'bah, belok ke Yaman misalnya. Ternyata tema yang diangkat dan didiskusikan bukan bab Ka'bah, bab onta. Nah, kalau orang besar mestinya kan tema-temanya besar, tapi ternyata temanya onta. Terkejutlah Abraha, makna bebasnya gitu. Tadinya Anda ini saya hormati karena ibarat pemilik Ka'bah, penjaga Ka'bah, orang sak dunia Arab datang ke tempat Anda, maka saya hormat. Tapi ternyata Anda hanya membahas unta. Unta kan Abraha kaya raya unta. Jadi akhirnya yang tadinya sangat-sangat menghormati, ibarat tidak jadi menghormati. Ternyata orangnya tukang unta. Nah, akhirnya ternyata Abdul Muthalib punya alasan.
Rabbun itu pengiran. Rabbun itu artinya apa? Bisa Tuhan Allah, bisa pemilik, bisa Allah, bisa Tuhan, bisa pemilik. Bisa Tuhan, bisa pemilik. Sama kalau di Indonesia bahasa Jawa, pangeran bisa maksudnya Allah, bisa maksudnya raja. Kamu kemudian apa namanya Gusti di Bali sana kok menawi den, kalau di sini Gusti Allah. Nah, itu juga pengertian Rabbun, itu tergantung memakainya. Sama dengan Maula. Maula itu bisa Allah, Tuhan. Tapi bisa Tuhan, bisa juga budak yang baru merdeka itu Maula gitu. Jadi bukan berarti setiap bilang Maula terus musyrik, bukan demikian. Yang dimaksud siapa dulu? Setiap bilang pengiran mesti musyrik, bukan. Yang dimaksud siapa dulu? Kalau yang maksud Allah, ya benar. Nah kata Abdul Muthalib, ana rabbu hadal ibil, saya ini tuannya atau pemiliknya unta, maka unta berikan kepada saya. Amma hadal bait, adapun rumah Ka'bah itu, wa anna li hadal baiti rabban. Ka'bah ini punya pemilik sendiri, bukan aku. Ka'bah ini, rumah ibadah ini punya pemilik, bukan saya. Inna li hadal baiti rabban yahmihi. Rumah Ka'bah ini punya pemilik, nanti bisa menjaga sendiri. Kalian mau serang semua, nanti pemiliknya Ka'bah akan jaga sendiri. Nah, gitu. Nah, itu cerita Rabbal Bait. Nah, kemudian Abroha menginstruksikan orang-orang Quraisy agar menyingkir ke bukit-bukit, nanti melihat apa yang akan dikerjakan oleh bala tentara Abroha dan apa yang akan dikerjakan oleh Rabbul Bait, pemilik Ka'bah, maksudnya Allah. Nah, datanglah bala tentara Gajah ingin menghancurkan Ka'bah, maka dia abadikan dalam surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini yang tadinya Rabbul Bait, ini Rabbuka. Ternyata Rabbul Bait, Rabbul Ka'bah itu juga Rabbul Nabi. Pemilik Ka'bah itu juga Tuhannya Nabi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kau tidak lihat apa yang dikerjakan oleh Allah, Tuhanmu, Rabbmu, Pangeranmu, Gustimu kepada ashabul fil, tentara gajah? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah rencana jahat mereka rusak semua dan selanjutnya. Jadi peristiwa Al-Fil sama peristiwa tentang Rabbul Ka'bah itu sesuatu yang mengiang-iang dalam hati mereka. Memang berarti mereka sangat yakin seyakinnya Allah itu ada. Tapi masalahnya untuk menyembah Allah mesti ada aturan. Nah, aturan itu tidak mungkin turun langsung, tapi lewat Nabi. Problemnya adalah orang Quraisy tidak mengakui Rasulullah itu Nabi. Akhirnya ketika tidak mengakui Rasulullah sebagai Nabi, akhirnya tidak dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau Allah yang kalau seluruh pengikut agama macam-macam di dunia ini kehilangan jejak nabinya, tidak akan bisa beribadah dengan benar. Siapapun di dunia ini kok kehilangan jejak yang sesungguhnya dari ajaran Nabi, akan tidak bisa beribadah kepada Allah dengan sesungguhnya. Kalau misalnya pengikut kaum muslim pula, kalau tidak bisa menapak tilas ajaran Nabi karena kurang ilmunya dan lain-lain, maka ibadahnya tidak bisa sempurna. Maka disampaikan kepada para orang Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait, supaya beribadah kepada Allah pemilik Ka'bah itu. Jadi bangsa mesti dikaitkan dengan bangsa wajar mengembangkan ekonomi wajar. Tetapi
hidup dengan mengembangkan ekonomi tidak cukup, harus dikaitkan dengan hidup mesti beribadah. Beribadah itu artinya dua, yaitu mengesahkan Allah dan taat syariat. Ternyata oleh founding fathers bangsa sudah ditulis itu dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat satunya berkaitan dengan keesaan Allah, ayat 2-nya berkaitan dengan beribadah. Itu falyabudu rabb hadzal bait. Itu sejalan juga dengan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kemudian dikaitkan lagi Allah dikuatkan lagi alladzi ad'amahum min ju'in wa amanahum min khauf dan selanjutnya. Dan ini pelajarannya bahwa Islam membahas tentang bangsa, membahas tentang suku, tetapi dikaitkan dengan tauhid dan dikaitkan dengan taat syariat, dikaitkan dengan tauhid dan dikaitkan dengan taat syariat, dikaitkan dengan Allah dan dikaitkan dengan syariat Allah. Dulu sebelum kita semua umumnya lahir, ketika para founding fathers bangsa kita ini bermusyawarah untuk menentukan nanti Indonesia yang lahir namanya apa, terus dasarnya apa, dalam forum konstituante. Deadlock, orang-orang yang Islamnya serius, negaranya harus Islam, terus undang-undangnya harus syariat. Yang setengah-setengah Islam maunya enggak gitu. Akhirnya sidang buntu. Ketika sudah sidang buntu, dibuatlah panitia kecil, awalnya 8, kemudian 9. Nah, panitia kecil tadi membuat piagam Jakarta yang di dalamnya ada sila-sila dalam Pancasila. Nomor satunya, negara berdasarkan ketuhanan, mengakui Allah, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Artinya bahwa orang-orang terdahulu itu sudah dalam membangun negeri ini sudah sangat-sangat idealis, ideolog dan visioner dan selanjutnya. Kemudian kaitan dengan ini tadi bahwa proses Rasulullah untuk mengajak bangsa Quraisy hingga bertauhid ternyata cukup lama. 13 tahun tambah 8 tahun. 21 tahun. Kalau ceramahnya mungkin enggak terlalu lama, tapi merubah dari tidak mengesahkan Allah sampai kepada mengesahkan Allah, dari tidak bertauhid sampai bertauhid perlu 21 tahun. Tapi ketika kita pikir-pikir sekarang, itu dahsyat, singkatnya bukan main. Nah, kenapa singkat? Karena Rasulullah dan para sahabat itu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Karena orang-orang yang paling bertakwa, maka karunia serba datang tidak bisa disangka-sangka. Perjuangan selesai dalam waktu 21 tahun. Kemudian ada informasi yang relatif cukup menarik. Sebagian kaum muslimin pun kaget. Negeri yang maunya betul-betul bersyariah, maunya betul-betul bertauhid, tidak konsep saja. Kalau konsep, negeri kita sudah paling dulu lah. Kalau tentang konsep ingin bertauhid dan bersyariah, kita sudah mulai sejak tahun 45. Konsep. Kalau pelaksananya ya baik proses. Tapi yang cepat untuk melaksanakan situ orang Khorasan, Afghanistan. Tetapi prosesnya serunya bukan main. Harus perang dulu 40 tahun. Tapi kita juga 350 tahun. Nah, mereka perang modern 40 tahun. Nah, kita perang klasik 350 tahun melawan Belanda, Portugis, Prancis, Inggris dan lain-lain. Nah, uniknya si orang Afghanistan itu uniknya. Ketika ditanya orang bagaimana penerapan demokrasi di negeri Anda, langsung jawabnya gampang. Kalau kita aneh, urusan demokrasi tidak ada sejarahnya di negeri kamu, selesai. Terus ditanya lagi, bagaimana pemberian hak wanita di negeri Anda? Langsung dijawab, negeri kami para wanita diberikan hak sepenuhnya.
sesuai dengan syariah Islam. Semuanya diberikan sesuai dengan syariah Islam. Nah, yang yang agak-agak akhir menarik, yaitu hampir tidak ada negara dunia yang mengakuinya sampai sekarang. Tapi bab ekonomi yang paling awal mendekat-dekati adalah negeri besar, Cina. Jadi yang kerjasama ekonominya dengan Cina, kerjasama ekonomi dengan Rusia. Yang mengejutkan katanya, kata orang pengamat, yang mengejutkan $1 di sana itu nilai duit abad 70 Afgan, 70. Padahal di sini $1 di sini ribu belas. Tapi tahu 16.000 ya. $1 Amerika sini 16.000. Lain negeri baru 3 tahun merdeka, $1 bisa 70 ribu nih, 70 rupiah kan. Jadi kalau Indonesia pakai rupiah, kemudian Pakistan pakai rupi namanya. Afghanistan itu juga rupi barangkali. Jadi kalau di sini $1 17.000 seperti zaman krisis kemarin dulu itu tahun 99. Sebab waktu itu saya di Malaysia. Kemudian sementara di Afghanistan, negeri yang baru merdeka 3 tahun, itu $1 70 rupiah. Ya Allah. Itulah bukti walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Mudahnya roto rumit kok aneh. Nah, kembali. Jadi bab konsep mau bertauhid, mau bersyariat, negeri kita sudah ibarat, masya Allah, ibarat paling dulu ketimbang negeri-negeri yang lain. Mungkin paling dulu ketimbang Pakistan, yang negeri-negeri yang merdeka berikut-berikutnya paling dulu. Bab konsep, tapi bab pelaksanaannya kelihatannya Afghanistan paling dulu. Baru 3 tahun merdeka langsung ditanyai bagaimana penerapan hak wanita. Hak wanita kita berikan sepenuhnya sesuai dengan tuntutan syariat, langsung semuanya syariat. Bagaimana penerapan di demokrasi? Di tempat kami nggak ada demokrasi, selesai. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ya Allah. Baru saja menteri luar negerinya, ini kelihatannya menurut kita aneh. Kalimat-kalimat pengajian, tapi yang mengucapkan menteri. Kalimat pengajian yang mengucapkan menteri. Apa? Ketika menteri dalam negerinya mengapresiasi jihad di Palestina, kalimatnya itu. Kalimatnya, Palestina suatu masa pasti merdeka, maka supaya kalian sabar dan tabah. Mana ada negeri manapun yang mengucapkan gitu, supaya sabar dan tabah. Itu kalau dalam pengajian biasa. Tapi kalau misalnya ucapan antar pegawai negeri, antar pembesar negeri, itu jarang. Satu-satunya mestinya ngomong gitu, mestinya Saudi, supaya kalian sabar dan tabah, nanti mesti merdeka. Mau atau mestinya Indonesia juga patutnya ngomong gitu, supaya orang-orang Palestina sabar dan tabah. Pada waktunya menang, merdeka seperti kami. Mestinya mau. Yaudah mesti juga gitu, supaya kalian sabar dan tabah, pada waktunya nanti Allah berikan kemenangan. Tapi tidak ada yang gitu, kecuali menteri yang barusan merdeka, 3 tahun. Tapi itu tadi, masya Allah, kemajuan ekonomi dasar. Nah, untuk membawa agar bangsa Quraisy itu betul-betul beribadah dalam pengertian dua, betul-betul mengesahkan Allah dan betul-betul taat syariah, perlu waktu 21 tahun. Kalau kita untuk menghidupkan pengajian, kita sudah buktikan perlu waktu 79 tahun misalnya kita. Nah, nanti endingnya adalah dalam surah An-Nasr. Jadi ending bagaimana menyadarkan bangsa Quraisy itu bertauhid dan beribadah itu perlu 21 tahun. Ibarat muqaddimahnya surah Quraisy, endingnya adalah surah An-Nasr, surah kemenangan. Ngeten endingnya. Surah Quraisy itu Makkiyah, surah An-Nasr itu Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini setelah Fatah Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan. Sebab perjuangan manapun kalau tidak ditolong oleh Allah tidak bakalan menang. Siapapun. Sebab menang itu tergantung takdir. Maka dalilnya intansullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, tidak ada siapapun yang dapat mengalahkan. Meskipun yang ditolong itu seorang.
atau 2 orang. Meskipun yang ditolong oleh Allah hanya seorang Nabi Ibrahim, pasti menang. Yang ditolong oleh Allah serombongan bersama Nabi Musa, pasti menang. Yang ditolong oleh Allah serombongan Rasulullah, pasti menang. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum, kalau Allah membiarkan kalian sendirian, tidak ada orang yang bisa menolongnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa man nasrun illa min indillah, pertolongan sesungguhnya yang dapat mengantarkan kepada kemenangan itu hanyalah dari Allah. Maka saya teringat ceramahnya mantan Panglima Pak Gatot Nurmantio ketika menjadi narasumber di rapat pertemuan di Pekanbaru, bercerita Indonesia ini menang karena doa para ulama. Jadi doa itu betul, karena zikirnya para ulama. Kok bisa gitu? Nggak bisa lah. Kan perang-perang ya, memang kaum muslimin perang sejak zaman Diponegoro melawan penjajah. Tapi kan pulangnya terusirnya Belanda bukan karena perangnya itu. Terusirnya Belanda karena diperangi oleh Jepang. Jadi tuan rumah diam-diam saja dan mereka dikalahkan oleh Jepang. Kemudian Jepang pula perang-perangan sama kaum muslimin di Indonesia, sama bangsa Indonesia. Tetapi juga terusirnya Jepang bukan karena perangnya bangsa Indonesia, terusirnya Jepang karena negerinya dibom oleh Amerika oleh Sekutu. Nah akhirnya terus pulang. Nah pas mereka pulang semua, kita mengumumkan merdeka kan. Berarti kan merdeka karena doa, bukan karena perlawanan mereka. Nah musuh besar Belanda dikalahkan oleh Jepang dikalahkan oleh Sekutu. Kita tuan rumah segera mengumumkan selesai. Jadi itu maka wajar kalau para sesepuh buat tagnya gitu, rencana tag, meskipun nanti tidak diumumkan dalam Muqaddimah ayat ayatnya ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang bla 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 bla, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jadi menurut kalian itu merdeka itu yakini min Allah. Iya dari Allah. Sudah perang moyo-moyo, datonya yang menyingkirkan Belanda bukan kita. Perang capek-capek melawan Jepang, datonya yang menangkan Jepang bukan kita. Apa? Allah mentakdirkan Jepang mengusir Belanda. Allah mentakdirkan kemudian Sekutu mengusir Jepang. Itulah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, baru kita juga ingin merdeka sejak zaman dulu kala. Nah, kemudian tak dapat jadikan. Nah, itu maka penting kita bersyukur. Nah, kemudian menang itu apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Jadi kemenangan yang sesungguhnya dalam perspektif Islam bukan majunya bisnis, bukan majunya industri, itu juga iya. Tapi yang lebih penting lagi semua pada sholat. Jadi para akademisi sholat kabeh, para birokrat sholat semua, pokoknya semuanya sholat. Nah itu baru kemenangan yang sesungguhnya. Maka kalau di sini digambarkan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang yang tadinya para pebisnis yang tadinya penyembah berhala berbondong-bondong menyembah Allah. Ya tetap pebisnisnya tetap jalan. Nah itulah kemenangan yang sesungguhnya. Nah tapi ujiannya ya. Rasulullah menerangkan tauhid, menerangkan keesaan Allah dan menerangkan syariat 13 tahun di Makkah. Terus hijrah ke Madinah, itu ibarat merdeka itu ketika merdekanya kaum muslimin tidak usah memerdekakan Makkah, tinggal hijrah ke Madinah, langsung nyaman di Madinah. Itu diabadikan dalam surah Al-Anfal ayat 26. Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi. Kalau untuk kita ingatlah dulu zaman bapak-bapak kita waktu Belanda, semuanya umumnya buta huruf, tidak sempat sekolah. Yang sekolah para pak kiai saja. Ingatlah dulu pada zaman Jepang, katanya bapak-bapak ibu-ibu semuanya pakaian karoboni dan lain-lain. Nah, kemudian kita ceria begini. Nah, maka zaman Nabi dulunya juga susah. Susahnya 13 tahun. Diabadikan dalam surah Al-Anfal ayat 26. Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi. Ingat kamu dulu jumlahnya sedikit di Makkah tertindas.
Fa'awakum wa ayyadakum, Allah berikan tempat di Madinah, kemudian Allah tolong, kemudian Allah beri rezeki. Nah, ini kan. Jadi kalau dari sisi kehidupan kebiasaan, sejak merdeka hingga kemarin itu istimewa. Dari sisi makan, minum dan lain-lain. Kemudian itu Yaman ke sana berat. Kalau Yaman Nabi berdakwah di era Makkah itu berat. Tapi ketika sudah berhijrah ke Madinah itu sudah longgar. Tapi di Madinah pula banyak ujian, karena mulai di Madinah mulai ada peperangan. Mulai peperangan utamanya melawan Quraisy, melawan bangsa Quraisy yang belum menerima keesaan Allah. Bangsa Quraisy yang belum menerima ajaran Allah itu memerangi sampai 8 tahun lebih berat. Nah, ketika 8 tahun ada peristiwa dasar namanya Fathu Makkah, membuka kota Makkah. Kalau satu versi untuk menumpas bangsa Quraisy yang menentang nabinya. Tapi versi yang lain untuk menyelamatkan bangsa Quraisy. Terakhir, pas Fathu Makkah itu petingginya Ansor, panglimanya Ansor namanya Sa'ad bin Ubadah mengatakan, al-yauma yaumul malhamah, ini hari pembantaian. Karena kalian sudah memusuhi Nabi 21 tahun lamanya. Sekarang hari pembalasan. Oleh Nabi dinetralisir. Al-yauma yaumul marhamah. Hari ini semua orang dikasihani. Sampai orang yang sudah memusuhi Nabi 21 tahun lamanya tetap dikasihani oleh Nabi. Kemudian sebab bagaimanapun itu kalau dirunut Quraisy itu semuanya sak keluarga, sak bangsa. Quraisy itu sak keluarga aja. Nah, kemudian Rasulullah ngendika al-yauma yaumul marhamah, al-yauma a'azzallahu fihi Quraisyan. Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini Allah akan memuliakan bangsa Quraisy. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah masuk Makkah tanpa perangan, ibaratnya pakai show of force, pakai parade kaum muslimin. Setelah itu orang Quraisy berbondong-bondong 2.000-an orang masuk Islam. Itulah Allah memuliakan orang Quraisy dengan berbondong-bondong masuk Islam. Bukan memuliakan menjadi ahli pebisnis, bukan. Memuliakan dengan tetap menjadi pebisnis, tetapi berbondong-bondong masuk Islam. Jadi dalam Islam bahwa isu masalah kebangsaan mesti dikaitkan dengan masalah mengesahkan Allah atau tauhid, dan mesti dikaitkan dengan ibadah, dan mestinya dikaitkan dengan taat syariat. Meskipun itu semua Islam memberikan kelonggaran fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah semampu-mampu kalian. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.